Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2 di Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Janatias Omali Prawana, NIM 120400016, Prodi Teknik Telekomunikasi TPB 27. Di sini saya akan membuat dua buah proyek dari bahasa pemrograman C++. Yang pertama, saya akan membuat kalkulator body mass index, di mana kalkulator tersebut dapat mengkategorikan berat badan seseorang. Yang kedua, saya akan membuat rumus frekuensi. Oke, demi mempersingkat waktu, kita akan masuk ke proyek pertama saya yaitu kalkulator body mass index. Baik, sekarang saya akan menjelaskan program pertama saya, yaitu membuat kalkulator body mass index, di mana kalkulator tersebut dapat mengkategorikan berat badan seseorang. Di sini saya memiliki 3 header, yaitu IOStream, stdlib, dan windows.h. Lalu di sini saya memiliki function bertipe void dengan nama fungsinya teleport yang berisikan integer x sebagai sumbu x, yaitu kiri ke kanan, lalu integer y dari atas ke bawah, agar inputan atau outputan dari function tersebut dapat kita manipulasi datanya. Lalu saya memiliki kelas bernama bertipe struct. Struct ini bersifat public, di mana kita dapat bisa mengambilnya, mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Struct tersebut saya beri nama body mass index. Lalu di dalamnya ada sebuah deklarasi tipe integer bernama panjang dengan nilai value 4. Lalu ada subclass lagi tipenya char bernama status dengan isi datanya 4, lalu lengthnya 30, maksimal 30. Di sini juga saya ada subclass pria. Isinya juga sama, ada 4 indeks, lalu di dalam step index itu ada data lagi 2. Jadi di sini saya menggunakan array yang 2 dimensi. Sama juga saya membuat subclass bertipe integer dengan namanya wanita, yaitu memiliki 4 buah indeks dengan di dalam satu indeks memiliki 2 data. Lalu di sini saya buat function po, di mana po ini saya memiliki float a dan float b, di mana float b ini untuk menginisialisasikan kuadrat, sedangkan float a itu hasilnya. Jadi di sini saya membuat sebuah po function untuk membuat function yang berupa kuadrat. Lalu di sini saya ada memiliki kelas lagi struct yang bersifat public dengan namanya input. Di dalamnya itu ada float berat, ada float tinggi, dan ada char jenis kelamin yang bakal kita gunakan untuk penginputan data. Lalu di dalamnya saya deklarasikan lagi input dengan i besar dari struct ini. Saya deklarasikan lagi dengan input i kecil. Lalu struct dari body mass index di atas tadi saya deklarasikan jadi BMI. Lalu di sini saya tambahkan float hasil, lalu boolean ulang dengan nilai true. Di sini saya menggunakan perulangan do while, di mana di dalamnya bakal mengoutput masukkan berat badan kilogram, tinggi badan sentimeter, lalu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setiap inputan bakal saya manipulasi datanya sehingga dapat berpindah ke dalam sini inputannya. Jadi di sini fungsi function adalah memanipulasi inputan dari input berat tersebut di dalam sini. Sehingga ketika 33 ini menginisialisasikan X, yaitu dari kiri ke kanan, lalu 3 ini menginisialisasikan Y dari atas ke bawah. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu hasil sama dengan input berat dibagi input tinggi dibagi 100, lalu kuadrat 2. Jadi hasil dari input tinggi dibagi 100 itu bakal dikuadratkan 2 sesuai dengan function yang kita buat di atas tersebut. Float a ini sebagai hasil, lalu float b ini sebagai kuadratnya. Lalu di sini ada if, di mana if jika input jenis kelaminnya L besar atau input jenis kelaminnya L kecil, maka dia akan menjalankan if yang di dalam sini.
if di dalam sini yaitu hasil, ketika hasil dari penjumlahan ini, hasil dari rumus ini itu lebih kecil dari sama dengan bmi.pria. Lalu di sini saya memiliki indeks i, yang dimana i itu adalah sebagai karakter depan ini, data depan. Lalu satu ini sebagai nilai maksimal di function ini. Selanjutnya di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0 sebagai batas antara inputan dan hasil yang akan dikeluarkan nanti. Lalu ketika semua diproses di dalam if, di sini ada teleport lagi saya buat 42,3, berarti nanti hasilnya ke samping. Jadi di sini hasilnya saya buat di deklarasi bmi.status, di mana .status itu bakal mengeluarkan data ini sesuai dengan urutan data di setiap subfunction integer pria dan wanita. Lalu di sini juga ada else if, di mana jika inputannya p atau p besar atau p kecil, maka dia akan memproses if yang di dalam sini. Ketika kita memasukkan selain huruf L dan P, maka output yang keluar adalah ini. Lalu di bawah sini saya mendeklarasikan integer yang bernama cek periksa dengan nilai 1, yaitu true. Lalu sini ada char input ulang untuk membuat cek menu. Di dalam sini saya membuat dua lagi perulangan, di mana di dalamnya saya mengoutputkan mau kembali menu y atau n. Di mana jika input ulang y kecil atau input ulang n kecil atau input ulang y besar atau input ulang n besar, maka program akan berjalan di dalam sini. Lalu cek periksa bakal 0 atau false, dan di dalam sini ada if lagi untuk mengecek apakah huruf yang dimasukkan itu huruf y atau n. Jika dia memasukkan huruf n, maka boolean ulang itu sama dengan false, lalu cek periksa itu sama dengan 0 atau false, yang berarti program selesai. Jadi ketika dia menginputkan huruf y, maka ulang sama dengan true, lalu cek periksa sama dengan 0, maka program akan mengulang lagi dari atas. Lalu ketika karakter yang diinputkan selain huruf y dan n, maka program akan mengeluarkan karakter yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, di bawah sini ketika program selesai bakal mengoutputkan terima kasih. Nah, nanti kita akan merunning program tersebut dan akan mengetahui gimana cara kerja function dari teleport tersebut. Baik, selanjutnya ketika sebuah programnya sudah selesai, kita bahas mulai dari ini struct ini, mulai dari ini ya, yang void teleport ini yang saya buat, lalu struct body mass indexnya ini untuk mengisi array-nya, float ini untuk function kuadratnya, lalu struct input ini untuk menampung tipe data, berat tinggi dan jenis kelaminnya yang bakal kita inputkan di sini. Lalu di sini for ini yang perulangan ini bakal mengkalkulasi di mana dia bakal menghitung setiap parameter indeks ini sesuai dengan array-nya ini. Jadi 0, 1, 2 dan 3 terakhir. Di sini kita akan coba langsung. Contohnya di sini saya running. Nah, di sini contohnya saya inputkan 60, lalu enter, tingginya itu 150, lalu enter lagi. Di sini masukkan jenis kelaminnya bisa L atau P jika laki-laki. Kita enter. Nah, di sini bakal kehitung Anda termasuk gemuk sesuai dengan array yang kita buat di sini.
berarti dia masuk ke sini. Nah ini kenapa bisa dia ke samping sebelah kanan outputnya, karena itu tadi yang function teleport itu yang membuat di sini ya, yang membuat outputnya itu menjadi ke samping teleport ini, sesuai dengan function tadi yang saya buat. Di sini baru masuk ke mau kembali ke menu, bisa di sini ya atau tidak. Nah jika misalnya ya lagi ya, dia bakal ngulang lagi dan mereset tampilannya yang sesuai dengan sistem CLS tadi. Sistem CLS ini untuk mereset tampilan di command line interface-nya. Nah, jika yang tadi ini kita lihat perulangan yang di sini, perulangan di do yang ini, do while ini. Jika pengguna itu salah memasukkan karakter selain Y dan N, contohnya huruf W, ketika di enter, program akan mereset, mengclear sistemkan tampilan, lalu memunculkan output yaitu karakter yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, di sini bakal suruh inputkan lagi mau kembali ke menu, ya atau tidak, ya atau N. Nah, jika masukannya salah lagi misalnya U, nah dia tetap di sini aja, nge-stuck di sini. Tapi ketika kita buat kita masukkan huruf Y, ketika kita enter, dia bakal ngulang lagi ke sini. Nah, mau kembali ke menu, misalnya kita klik huruf N itu tidak, maka program akan berhenti, dan ketika program akan berhenti lalu mengoutputkan terima kasih di sini. Jadi, terima kasih ini output. Nah, sekian, kita langsung saja masuk ke flowchartnya. Di sini flowchartnya ya, jadi agak banyak tuh flowchartnya. Jadi flowchartnya kita lihat satu persatu dari atas dulu. Di sini karena flowchart ini tidak bisa membuat sebuah kelas, jadi kita buat dasarnya aja kayak stringnya ini. Jadi gini, yang pertama di sini flowchartnya ini saya buat string array, status size-nya itu 4, indeks yang 0 itu kurus, indeks yang kedua itu di sini kan dibaca 1 normal, indeks yang selanjutnya itu gendut, dan indeks ketiganya itu atau 4 ya, itu obesitas. Lalu di sini berbagai macam deklarasi saya buat. Di sini real berat sesuai dengan yang ini ya. Nah, real sendiri itu kalau di logarithm itu float. Di sini berat, float berat, stringnya jenis kelamin. Seharusnya tadi yang di sini itu char ya. Di sini char. Di sini char, tapi karena di logarithm tuh nggak ada char, jadi saya gunakan string. Lalu floatnya tinggi, ada float hasil juga. Lalu ada boolean ulang, yang tadi boolean ulang itu saya assignmentkan sini, ulangnya itu sama dengan true. Nah, di sini langsung deh masukkan berat badan, input beratnya, scene-nya berat itu yang tadi. Nah, di sini berat, lalu tinggi badannya juga. Nah, tinggi badan. Nah, karena di sini tadi tidak bisa membuat function ya, membuat function atau membuat kelas, jadi saya inisiasikan dengan tinggi bagi 100 dikali tinggi bagi 100 itu sama juga dengan tinggi dibagi 100 pangkat 2. Di sini rumusnya sesuai dengan ini rumusnya. Sini jadi ketika input beratnya itu dimasukkan, tingginya dimasukkan, bakal dihitung di sini yang akan menghasilkan totalnya itu dimasukkan ke dalam variabel hasil gitu. Lalu masukkan jenis L atau P gitu. Di sini L atau P berarti laki-laki atau perempuan. Baru input jenis kelaminnya L atau P. Nah, jika jenis kelaminnya L besar atau L kecil, dia true, dia bakal jalan ke kanan. Nah, kita lihat dulu ke kanan. Di sini kalau
di sini saya buat tambahan ya, output laki-laki supaya tahu program ini masuknya udah ke laki-laki. Di Flowgaridam ini nggak bisa membuat sebuah struct atau kelas, jadi saya inisiasikan dengan sebuah if di sini ya, if ya. Jadi sini if, jika if itu lebih kecil sama dengan 18, outputnya itu Anda termasuk status indeks array status indeks 0. Indeks 0 tadi apa yang di atas? Indeks 0 yang di atas itu tadi, mana kita lihat? Indeks 0 tadi ini kurus, berarti nanti dia akan mengeluarkan atau mengoutputkan Anda termasuk kurus. Dan sini array-nya yang indeksnya 1, indeksnya 2, indeksnya 3 juga. Sesuai dengan if-nya nih, if-nya jika if hasilnya itu lebih kecil sama dengan 25, dia bakal Anda termasuk mengeluarkan statusnya itu, indeksnya itu yang ke-1. Lalu yang hasil lebih kecil sama dengan 27 itu Anda termasuk statusnya itu indeks yang kedua. Lalu hasil lebih kecil sama dengan 99 itu Anda termasuk statusnya itu indeks ketiga sesuai dengan ini ya, yang tadi nih. Ini di sini jadi di bawah 18, di bawah 25, di bawah 27 dan di bawah 99. Nah, begitu juga dengan perempuannya sama. Jadi ketika dia selain huruf L atau L besar L kecil, nah lalu masuk ke else itu baru diinputkan lagi. Jika dia masukkan P besar atau P kecil, dia bakal true dan masuk ke dalam sini. Nah jika tidak, jenis kelamin yang Anda masukkan salah, false. Jadi selain huruf L dan P bakal mengoutputkan jenis kelamin yang Anda masukkan salah, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini jenis yang Anda masukkan salah. Nah lalu di sini sama juga, ini pakai array status indeksnya 0 terus sebagai inisiasi. Lalu di sini ini ya perulangannya yang kembali ke menu, mau kembali ke menu yang tadi kita lihat. Lalu inputnya input ulang. Lalu di sini yang sini ya, input ulang y-nya ini yang ada 4 ini di dalam if ini yang tadi di sini dia nih, if ini. Lalu jika true, jika y dan n, dia masuk ke sini lagi, lalu diperiksa lagi. Nah jika dia n, maka dia bakal true, ulang itu bakal false, cek periksa bakal false, dan dia keluar di dua perulangan tersebut, perulangan yang pertama dan perulangan kedua. Tapi jika selain huruf n, berarti kan huruf y, ulang itu bakal true dan cek periksa itu bakal false. Cek periksa ini bakal false, bakal keluar, dia bakal ke false ke sini, jalan ke sini, lalu mengulang lagi perulangan yang ini ke true ini. Jadi ulang ini bakal true, bakal naik lagi ke atas dan mengulang programnya. Nah, jadi lalu di sini jika dia selain huruf y dan n, maka karakter yang Anda masukkan tidak tersedia sesuai dengan yang ini. Anda masukkan tidak tersedia. Nah di sini true, cek periksanya ini kan true, belum kita buat false ya, kayak ini. Kayak ini kan ini false, ini masih true, masih yang di atas tadi. Nah dia bakal ngulang lagi naik ke atas ke sini, dia bakal keluar naik ke atas dan mengoutputkan ini lagi kembali ke menu. Begitu seterusnya. Ketika dia menginputkan yes or no, program bakal lanjutkan ke atas ke sini atau ke sini. Ketika user menginputkan n, no, maka program akan mengoutputkan terima kasih seperti ini, sesuai dengan yang ini. Mungkin segitu dulu pembahasan saya kali ini tentang kalkulator BuddyMash Index. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program kedua saya, yaitu mencari rumus frekuensi. Di sini saya menginclude dua buah header, yaitu yang pertama iostream dan stdlib.h untuk menjalankan perintah clear system tersebut. Yang pertama, saya memiliki tipe data char dengan nama variabel data yang memiliki indeks 2 dan di setiap indeks memiliki maksimal 10 karakter. Jadi di dalam sini yang indeks 0 saya memiliki string bernama frekuensi, lalu string kedua itu periode. Di sini saya membuat integer dengan namanya input, lalu ada boolean ulang dengan nilai true. Lalu di sini saya buat float
periode, frekuensi, C, lambda, N, T, dan V. Lalu di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi perulangan while itu dia bakal mencek dahulu apakah perulangan tersebut true atau false. Jika true, program akan menjalankan perintah di dalam sini. Lalu saya membuat output menu di sini. Yang pertama saya membuat frekuensi dari periode, frekuensi dari cepat lambat gelombang, frekuensi dari jumlah getaran dan waktu, frekuensi dari kecepatan dan panjang gelombang. Lalu di sini saya ada membuat perintah pilih menu dengan inputan nama variabelnya input. Nah, di sini ada perulangan for dengan code-nya itu sama dengan agar dapat membatasi antara menu dan masukan. Baik, selanjutnya di bawah sini saya memiliki percabangan di mana if input sama dengan 1, dia bakal menjalankan program yang di dalam sini. Di dalam sini saya membuat inputan dengan nama variabel periode. Lalu rumusnya adalah frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Di sini saya juga memanggil index string array yang tadi di atas dengan namanya data index 1. Data index 1 memiliki isi data yaitu periode. Sehingga yang kita dapatkan adalah hasil dari outputan ini adalah hasil dari periode spasi nilai periode yang dimasukkan adalah hasil dari frekuensi lalu hertz. Nah, jika input sama dengan 2, maka di sini akan memasukkan inputan dengan nama variabel lambda, lalu inputan dengan C yaitu cepat rambat gelombang dengan rumus frekuensi sama dengan C dibagi lambda. Di sini saya juga memanggil array yaitu data index 0 yang memiliki data frekuensi. Lalu di sini saya juga membuat input sama dengan 3 dengan inputan dengan variabel N, lalu inputan lagi dengan variabel T. Rumusnya adalah frekuensi sama dengan N dibagi T. Lalu di sini input sama dengan 4. Dengan inputan di sini saya buat variabelnya V, lalu inputan selanjutnya saya buat lambda. Rumusnya adalah frekuensi sama dengan V dibagi lambda juga. Lalu jika variabel input tidak memiliki nilai 1, 2, 3, 4, maka program akan mengeluarkan perulangan ini. Sehingga di sini saya membuat outputnya adalah menu tidak tersedia. Nah, di bawahnya juga saya sama membuat perulangan dengan integer cek periksa sama dengan 1, lalu char input ulang. Di sini saya menggunakan do while sama juga dengan program yang pertama. Sini saya buat code-nya itu mau kembali ke menu, lalu inputannya itu dengan variabel input ulang. Jadi ketika input ulang ini sama dengan N, program akan berhenti. Lalu ketika inputan itu sama dengan Y, program akan mengulang lagi. Tapi ketika program tidak memasukkan huruf Y atau N, program akan mengeluarkan karakter yang Anda masukkan tidak tersedia. Lalu jika program selesai, program akan mengeluarkan outputan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan merunning program tersebut. Ketika di running, maka tampilnya seperti ini, ada menu dimana ketika kita menginputkan 1 lalu enter, bakal mengeluarkan output masukan periode dengan inputan tadi. Kita masukkan sini contohnya 5 lalu enter, maka hasil yang diperoleh adalah 0,2 Hz. Lalu di sini ada perulangan. Jika kita klik huruf Y, maka program akan mengulang lagi. Lalu kita klik misalnya contoh pilih menu 2, lalu masukkan panjang gelombangnya contohnya 9, cepat rambatnya itu ada 8, maka hasilnya adalah 0,889. Lalu di sini ditampilkan lagi cek untuk mau kembali ke menu Y atau N. Jika kita memasukkan selain huruf Y atau N, contohnya huruf A, maka yang ditampilkan adalah karakter yang Anda masukkan tidak tersedia. Jika ketika kita masukkan huruf
selain Y dan N lagi, misalnya contoh H, dia tetap di sini. K. Nah, selain huruf Y atau N, dia tetap di sini dan mengulang-ulangnya lagi. Tapi ketika kita klik huruf Y, maka program akan kembali ke menu rumus frekuensi. Di sini kita pilih 3. Lalu di sini masukkan jumlah getaran, contohnya ada 4. Sini ada waktu yang dibutuhkan getaran, ada 60 milisecond. Lalu hasilnya adalah 0,0667 frekuensinya. Lalu di sini muncul lagi outputan mau kembali ke menu. Lalu ketika kita klik huruf N, maka program akan selesai dan mengoutputkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program saya yang kedua, yaitu mencari rumus frekuensi. Di sini sama juga dengan halnya program saya yang di C++ itu. Di sini saya mendeklarasikan string, tipe data string, yaitu array dengan namanya data. Lalu di sini indeksnya 2. Indeks 0 itu berisikan frekuensi, indeks 1 itu periode. Lalu di bawah sini sama juga saya mendeklarasikan integer input, lalu floatnya itu periode, frekuensi, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan perulangan while yang dimana perulangan while tersebut bakal mengecek dahulu sebelum melanjutkan programnya. Jadi ketika variabel boolean ulang ini sama dengan true, maka program akan jalan dan masuk ke jalur true tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya mengoutputkan frekuensi menu, yaitu 1 frekuensi dari periode, 2 frekuensi dari cepat rapat gelombang, 3 frekuensi dari jumlah getaran dan waktu, 4 frekuensi dari kecepatan dan panjang gelombang. Lalu di sini saya mengoutputkan pilih menu, lalu menginputkan dengan nama variabel input dengan i kecil. Lalu di bawahnya ada if. Jika input sama dengan 1, dia bakal menjalankan rumus ini. Jika input sama dengan 2, maka dia akan menjalankan rumus ini. Lalu jika input sama dengan 3, maka dia akan menjalankan rumus ini. Nah, lalu jika input sama dengan 4, maka rumus yang akan dijalankan ini. Lalu jika selain 1, 2, 3, dan 4, maka program akan mengeluarkan menu tidak tersedia. Di bawahnya juga sama, saya akan membuat perulangan while lagi untuk mengecek apakah program mau diulang atau tidak. Di sini saya juga sama membuat boolean cek periksa dengan nilai true lalu string input ulang, sehingga dia bakal masuk ke dalam sini lalu meminta inputan dengan nama variabel input ulang. Nah, jika yang diinput itu Y atau N, dia bakal masuk kemari. Lalu di sini dicek lagi, jika huruf N dia bakal membuat boolean ulang itu sama dengan false, lalu cek periksa sama dengan false, maka program berakhir. Tapi jika yang kita inputkan Y, maka ulang sama dengan true, lalu cek periksa sama dengan false, yang artinya program akan mengulang lagi program dari atas. Lalu jika kita inputkan itu selain huruf Y atau N, maka program akan mengeluarkan karakter yang Anda masukkan tidak tersedia. Baik, ketika kita selesai menjalankan program, output yang dikeluarkan adalah terima kasih. Di sini kita akan mencobanya, kita running. Sini ada pilihan menu, ketika kita klik menu 1, masukkan periodenya 9. Lalu totalnya adalah 0,11 Hz. Lalu sini ada perulangan untuk ngecek. Jika klik huruf Y, dia bakal ngulang ke menu. Sama juga kita bisa milih apapun itu di sini menunya. Panjang gelombangnya misalnya 9, kecepatan gelombangnya 8. Sini hasilnya ada 1,125 Hz dengan satuan Hz. Lalu ketika kita klik huruf selain huruf Y atau N, contohnya P, karakter yang Anda masukkan tidak tersedia di sini. Lalu bakal ngulang lagi, mau kembali ke menu. Jika kita salah lagi, bakal ngulang seterusnya seperti ini. Nah, ketika kita klik menginput huruf N, yaitu no, maka program akan selesai dan mengeluarkan output terima kasih. Mungkin di sini dulu pembahasan saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.